Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan bahas tentang gelombang untuk kelas 11 MIA nih. Nah, sebelumnya saya bahas tentang gelombang, kita kan pernah ketemu tentang gerak harmonis sederhana ya, atau getaran harmonis sederhana. Itu sama aja gitu. Nah, saya mau review dulu nih. Kira-kira apa sih bedanya antara getaran dengan gelombang? Coba dilihat. Kira-kira yang A itu apa ya? Yang B itu getaran apa gelombang? Yang C itu kira-kira apa ya? Nah, coba dijawab. Iya, A ini adalah getaran. Oke, ini adalah getaran. Nah, sedangkan yang B kira-kira getaran apa gelombang? Iya, ini adalah getaran. Sedangkan yang C itu adalah gelombang. Oke, pintar ya. Nah, berarti kira-kira bedanya apa sih antara getaran dengan gelombang? Iya, lihat ya. Yang ini cara periodik, ini juga periodik. Ya, kalau ini gelombang itu kan bisa aja seperti ini ya. Nah, bisa kecil gitu kan? Ya, kalau yang getaran kan lama-lama nanti bisa gini juga. Nah, dia apa? Muter atau bergeraknya seperti ini. Satu, dua, terus balik lagi gitu kan. Sama, yang satu juga nih ke bawah, terus nanti naik ke atas, ke bawah lagi gitu, bolak-balik kan ya. Nah, berarti suatu partikel yang dalam keadaan diam awalnya, kemudian tiba-tiba bergerak. Ya, berarti partikel tersebut mendapat usikan atau gerakan. Ya, nah usikan itu terjadi karena ada dua. Ada dua nih usikannya. Pertama itu terjadi karena secara periodik, ya. Yang kedua itu usikannya merambat. Nah, kalau yang secara periodik atau dalam waktu yang sama, dalam kurun waktu yang sama, itu namanya adalah getaran. Tapi kalau yang merambat itu namanya adalah gelombang. Nah, perlu diingat juga bahwa gelombang ini merupakan getaran yang merambat dengan membawa energi, ya, tapi partikel mediumnya tidak ikut berpindah. Diingat ya. Jadi tadi apa? Partikel yang mula-mula dalam keadaan diam, kemudian bergerak, ya, berarti partikel tersebut mendapat usikan. Ya, kalau usikannya terjadi secara periodik, itu dinamakan getaran. Kalau usikannya dilakukan secara merambat, dinamakan gelombang. Nah, getaran yang merambat pada gelombang membawa energi, tapi partikel mediumnya tidak ikut berpindah. Ya, makanya ini partikelnya si merah tetap di sini, si hitam tetap di situ, gitu ya. Kita lanjut ya. Nah, gelombang sendiri itu dibagi tiga. Ada arah getaran, kemudian ada amplitudo dan fase gelombang, kemudian ada medium merambatnya. Ya, diingat ada tiga nih. Jadi gelombang itu dibagi tiga. Nah, nanti di arah getaran itu dibagi lagi. Berdasarkan amplitudonya dibagi lagi nih. Nah, berdasarkan medium merambatnya itu dibagi lagi. Nah, berdasarkan arah getarannya, ya kita lihat di sini. Berdasarkan arah getaran itu ada transversal dengan longitudinal. Coba dilihat. Yang satu itu ngebentuk seperti gini. Puncak lembah, puncak lembah, puncak lembah. Atau bukit lembah, bukit lembah, bukit lembah. Sedangkan longitudinal itu adalah ada yang namanya rapatan, kemudian regangan, gitu. Ya, jadi beda nih. Kalau transversal terdiri dari bukit lembah. Kalau longitudinal terdiri dari rapatan regangan. Nah, berarti kira-kira apa ya maksudnya? Arahnya gimana? Iya, kalau gelombang transversal merupakan gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatnya. Ya, jadi transversal itu merupakan gelombang yang tegak lurus, arah getarannya dengan arah
rambatnya, maaf, ya. Jadi arah rambat dengan arah getaran ini tegak lurus, kalau longitudinal berarti sejajar, ya. Apa tadi berarti? Gelombang longitudinal merupakan gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarannya. Oke. Nah, kira-kira munculnya di mana sih kalau transversal sama longitudinal? Kalau transversal ini ada di gelombang bunyi, ya. Ada di maaf. Kalau transversal itu ada di gelombang elektromagnetik. Kemudian ada gelombang tali, ya, atau dawai. Ya, kemudian ada gelombang permukaan air. Sedangkan kalau di longitudinal ini ada di gelombang pegas ya. Makanya di sini contohnya gambarnya pegas nih yang di lurusin. Yang kedua ada gelombang bunyi gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Sedangkan berdasarkan amplitudonya, ada yang namanya gelombang berjalan, kemudian ada gelombang berdiri, atau nama lainnya adalah stasioner. Ya, gelombang berjalan merupakan gelombang yang mempunyai amplitudonya sama. Amplitudonya sama di setiap titik. Kalau gelombang berdiri, iya amplitudonya berubah-berubah. Ya, tidak sama atau tidak konstan pada setiap titiknya. Nah, kalau kalian nanti kita muncul, bedanya gelombang berjalan dengan berdiri, kalau gelombang berjalan anggapnya gini, ini ada orang main tali atau main karet. Nah, kalau kalian main di sini nih, set gitu kan. Nah, lama-lama dia jalan berhenti gitu kan. Ya, kalau gelombang berdiri berarti ada dua orang yang megangin karet. Nah, pegang karet nih. Nah, kalau dia kayak menggoyangkan talinya atau karetnya, berarti kan nanti balik nih. Nah, ntar dari sini balik lagi kan gitu. Nah, seperti itu. Bedanya di situ ya antara gelombang berjalan dengan gelombang berdiri atau stasioner. Kemudian ada nih gelombang berdasarkan medium rambatnya. Ya, jadi ada yang butuh medium dan ada yang tidak butuh medium. Kalau butuh medium dinamakan dengan gelombang mekanik, kalau gelombang elektromagnetik tidak membutuhkan medium. Contohnya di mana? Iya, kalau butuh medium berarti apa? Bunyi ya. Iya, kalau di luar angkasa bunyi nggak terdengar karena nggak ada medium atau nggak ada ruangan gitu. Kemudian ada gelombang tali, ya. Kemudian ada lagi pegas. Ya, kalau nggak ada ruangan pasti nggak bakal jalan mereka gitu. Karena kan udaranya hampa gitu, hampa udara ya. Sedangkan kalau gelombang elektromagnetik, dia nggak butuh nih yang namanya medium atau ruangan. Iya, apa kira-kira? Gem atau gelombang cahaya ya. Kemudian ada sinar gamma yang masuk ke gelombang elektromagnetik pokoknya. Kemudian ada cahaya, ada radio, kemudian ada TV, ada radar. Semua ini masuk ke GEM atau gelombang elektromagnetik. Makanya di sini adalah contohnya adalah cahaya. Jadi ceritanya di sini ada senter. Ya, di sini ada senter, kemudian dipantulin. Nah, dia akan menghasilkan pelangi, Mejiku Hibiniu. Ya. Kemudian lanjut nih. Nah, sedangkan besaran-besarannya seperti tadi yang saya bilang, iya, ada bukit, ada lembah. Berarti bukitnya apa? Iya, ini yang namanya bukit. Nah, berarti ini yang namanya lembah. Ya, berarti ini apa juga nih? Berarti ini adalah bukit. Berarti bukit itu apa? A, B, C sama E, F, G. Kemudian lembahnya berarti iya, C, D, E. Kemudian frekuensi sama periode kita ingat ya, bahwa frekuensi itu adalah banyaknya getaran per waktu. Sedangkan kalau periode itu adalah banyaknya waktu per getaran atau gelombang. Ya, nah kira-kira gelombang itu ngitungnya gimana sih, Bu? Nah, gelombang itu dihitung dari, iya, satu gelombang itu terdiri dari satu bukit,
sama satu lembah. Atau satu regangan sama satu rapatan. Ya, bisa diingat ya. Berarti ini ada berapa gelombang nih dari A sampai G? Iya, 1,5. Ya, ngitungnya gimana? Ngitungnya gini, bukit, lembah, berarti 1. Ada bukit doang nih, berarti ini adalah setengah. Jadi dari sini ke sini itu adalah 1, kemudian dari E ke G setengah, berarti 1 tambah setengah adalah 1,5, seperti itu, oke. Nah, panjang gelombang itu merupakan panjang satu gelombang. Ya, berarti ngitungnya gimana? Ngitungnya adalah satu bukit, satu lembah, atau satu regangan, satu rapatan. Seperti itu. Kemudian, ada lagi yang namanya simpul perut. Yang namanya simpul yang mana? Iya, simpul yang titik di bawah, segaris. Nih, A, C, E, G, itu namanya adalah simpul. Sedangkan kalau perut, iya, yang muncul di atas nih, B, D, sama F, ya. Berarti simpul itu apa tadi? A, C, E, G. Kemudian perutnya adalah B, D, F. Oke. Nah, cepat rambat sendiri itu berarti gimana ngitungnya? Iya, bedanya adalah V sama dengan lambda kali F atau panjang gelombang kali frekuensi. Kalau dalam persamaan itu biasanya adalah omega per K. Nanti ada kita ya. Sedangkan konstanta gelombang sendiri ya, biasanya nih diingat nih, kalau kecepatan sudut itu adalah 2pi per T, kalau K itu adalah 2pi per lambda. Ingat ya. Ini konstanta gelombang. Kemudian ada amplitudo. Amplitudo dihitung dari mana? Iya, dari sini nih. Nah, dari 0 ke titik ini, puncak gelombangnya tuh. Ya, atau di sini ada B aksen biasanya. Berarti B aksen ke B itu adalah amplitudo. Kemudian apalagi? Iya, D aksen ke D itu adalah amplitudo. Kemudian ada F aksen ke F itu adalah amplitudo. Seperti itu ya.